Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elo Dewiatul Fatona dengan akhiran NIM 09 dari Prodi PGMI kelas D1 mata kuliah Perencanaan Pembelajaran dan Ibu dosen pengampunya ialah Ibu Lailatul Usriyah. Di mana di sini saya mendapatkan tugas yaitu membuat PPT interaktif dari kelompok 2. Yang dimana kelompok 2 ini mendapatkan tugas yang berjudul Implementasi Pembelajaran Kurikulum Merdeka pada mata pembelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, Pancasila, IPA, dan IPS di Madrasah Ibtidaiyah dan Sekolah Dasar. Yang pertama ialah konsep kurikulum merdeka di sekolah madrasah. Merdeka belajar secara konseptual dan faktual merupakan bagian dari integral dan pelajaran perjalanan sejarah pendidikan dan peradaban Islam. Implementasi merdeka belajar di masa kejayaan peradaban Islam tercermin pada banyaknya ulama dan ilmuwan yang multitalenta dan multidisiplin ilmu. Nah, di sini mereka itu mampu seperti bukan karena konsep kurikulum merdeka belajar, tetapi yang lebih penting lagi adalah sikap mental pembelajaran yang kuat, tekun, ulet, kreatif dan juga produktif. Sehingga mereka itu banyak mewariskan legasi keilmuan yang cemerlang dan menjadi rujukan hingga abad ini. Setelah itu ialah penilaian serta asesmen pembelajaran kurikulum merdeka. Penilaian adalah proses untuk menentukan nilai atau kualitas suatu objek atau aktivitas. Nah, di dalam konteks pendidikan, penilaian sendiri itu adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi yang dimana itu untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Penilaian dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan. Penilaian dapat dilakukan dengan menggunakan instrumen tes maupun non-tes. Setelah itu, asesmen memiliki peran penting dalam proses kegiatan belajar dan mengajar. Secara konseptual, asesmen ini diartikan sebagai suatu proses atau kegiatan yang sistematis dan berkelanjutan untuk mengumpulkan informasi tentang proses dan hasil belajar siswa itu guna mengambil keputusan berdasarkan kriteria dan pertimbangan tertentu, yang dimana itu yang pertama asesmen paradigma baru, paradigma asesmen, jenis karakteristik dan fungsi asesmen dan juga asesmen diagnostik. Yang terakhir itu adalah implementasi kurikulum merdeka pada mata pembelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, IPA dan IPS. Implementasi kurikulum oleh satuan pendidikan yaitu harus memperhatikan ketercapaian kompetensi peserta didik pada satuan pembelajaran dalam kondisi khusus. Nah, pada masa pandemi COVID-19 kemarin itu merupakan salah satu kondisi khusus yang dimana itu menyebabkan ketertinggalan pembelajaran learning loss yang berbeda-beda pada ketercapaian kompetensi peserta didik. Nah, untuk mengatasi ketertinggalan pembelajaran atau learning loss, diperlukan kebijakan pemulihan pembelajaran dalam jangka waktu tertentu terkait dengan implementasi kurikulum oleh satuan pendidikan. Itu yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.